Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Di pembelajaran matematika hari ini, materinya adalah menentukan FPB dan KPK. Nah, di sini kita akan mencari FPB dan KPK secara sekaligus. Yang kita gunakan bisa dengan dua cara ya. Yang pertama dengan faktorisasi prima atau membuat pohon faktor terlebih dahulu ya nak. Dan yang kedua dengan cara tabel. Kita mulai dari yang pertama dengan menggunakan pohon faktor atau dengan faktorisasi prima. Kita langsung masuk contoh ya nak. Tentukan FPB dan KPK dari 8 dan 12. Nah, seperti biasa, kita buat dulu pohon faktornya ya nak. Kita mulai dari 8. Nah, 8 bisa kita bagi dengan 2. Jangan lupa dilingkar ya nak. 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, 4 merupakan bilangan genap. Berarti bisa kita bagi dengan 2. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. 2 sudah merupakan bilangan prima, maka pengerjaannya terhenti sampai di sini kan nak. Faktorisasi prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kita sudah dapat faktorisasi prima dari 8. Sekarang kita lanjut ke 12. 12 merupakan bilangan genap. Kita bagi dengan 2. Nah, 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 kemudian kita bagi dengan kita bagi dengan 2 ya nak, karena 6 merupakan bilangan genap, masih bisa dibagi dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, 3 sudah merupakan bilangan prima, maka terhenti sampai di sini. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kita sudah mendapatkan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan nak, yaitu faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, sekarang kita tinggal cari FPB dan KPK-nya. Kita mulai dari FPB ya nak. FPB-nya adalah, nah untuk mencari FPB yang kita lihat adalah angka atau faktor yang sama. Di sini faktor yang sama adalah 2. Nah, ingat ya nak, seperti video yang sebelumnya, bila ada faktor yang sama atau angka yang sama, yang kita lihat adalah pangkat yang terendah ya nah. Untuk menentukan FPB yang kita pilih adalah pangkat terendah. Di situ ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Yang paling rendah adalah 2 pangkat 2. Berarti yang kita masukkan adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Jawabannya adalah 4 ya nah. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Nah, jika kita sudah mendapatkan FPB, berarti sekarang kita tinggal mencari KPK-nya. Nah, ingat ya nak, kalau mencari KPK tinggal kita masukkan atau kita kalikan semua faktor yang ada ya nah. Dan jika ada faktor yang sama angkanya, kita ambil pangkat yang terbesar ya nak, pangkat yang terbesar. Di sini yang pangkatnya terbesar adalah 2 pangkat 3. Berarti yang kita masukkan adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 karena sama dengan 8 kali 3. 8 kali 3 adalah 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Sangat mudah karena dengan satu cara ini kita sudah bisa menentukan FPB dan KPK. Nah, itulah dia mencari FPB dan KPK dengan cara faktorisasi prima. Kita lanjut ya nah. Yang kedua dengan menggunakan tabel. Kita langsung masuk contoh.
Tentukan FPB dan KPK dari 8 dan 12. Sama seperti langkah untuk mencari FPB atau KPK secara terpisah ya nak. Bagi yang lupa langkah-langkahnya akan membuat di deskripsi video yang sebelumnya. Oke nak? Terlebih dahulu kita buat tabelnya. Jangan lupa di atas adalah bilangan yang ditanya, yaitu 8 dan 12. Dan sebelah kiri adalah pembaginya. Ingat ya nak, dibagi dengan bilangan prima. Kita mulai dari 8 dan 12. Apakah ada bilangan genap? Ada ya nak, berarti kita mulai dengan 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, karena 8 dan 12 bisa dibagi dengan 2, maka 2-nya kita lingkari ya nak. Sekarang patokan kita di 4 dan 6. 4 dan 6, apakah ada bilangan genap? Ada ya nak ya, berarti tetap kita bagi dengan 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, 4 dan 6 juga bisa sama-sama dibagi dengan 2. Maka 2 yang di sebelah kiri juga kita lingkari. Ya nak? Nah, selanjutnya lihat di situ 2 dan 3. Patokannya di 2 dan 3 ya nak. Masihkah ada bilangan genap? Ada ya, berarti kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. 3 bagi 2 apakah bisa? Tidak bisa ya nak, berarti 3-nya turun. Nah, yang 2 di sebelah kiri berarti jangan kita lingkari ya nak, karena kedua bilangan tersebut tidak sama-sama habis dibagi dengan 2 ya nak, jangan dilingkari. Kita lanjut. Nah, sekarang di situ tinggal 1 dan 3. Nah, karena kita hanya perlu menghabiskan yang 3, berarti kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya ya nak. Selanjutnya yaitu 3. Nah, 1-nya tinggal turun. 3 bagi 3 hasilnya 1. Nah, ini sudah sama-sama 1, maka pengerjaannya selesai sampai di sini. Kita tinggal mencari FPB terlebih dahulu ya nak. Ingat, untuk mencari FPB dengan menggunakan tabel, yang kita ambil adalah pembagi yang dilingkari. Perhatikan yang sebelah kiri nak. Yang dilingkari itu yang kita ambil ya nak. Di situ berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari KPK. Nah, ingat ya nak, KPK kita tinggal mengambil semua pembagi yang ada. Ya nak, tinggal kita kalikan semua yang ada di sebelah kiri itu ya nak. Yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Sama kan nak jawabannya dengan menggunakan faktorisasi prima? Nah, tinggal tergantung kalian cara mana yang lebih mudah ya nak. Mau dengan faktorisasi prima atau dengan menggunakan tabel. Nah, kita lanjut ya nak. Untuk yang sekarang, kita akan mencari FPB dan KPK dari 3 bilangan. Namun untuk kali ini, Mem akan mengajarkannya dengan cara tabel ya nak, dengan menggunakan tabel. Karena menurut Mem, cara ini adalah cara yang paling simpel. Kita langsung masuk contoh ya nak. Tentukan FPB dan KPK dari 10, 6, dan 30. Nah, sama seperti tadi ya nak, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kolomnya ada 3 ya. Kita masukkan yang di atas 10, 6, dan 30. Nah, langsung saja kita mulai ya nak. Sama-sama kita bagi berapa nak? Apakah di sini ada bilangan genap? Ada ya, kita bagi dengan 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. 6 bagi 2 hasilnya 3. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, 10, 6, dan 30 sama-sama bisa dibagi 2, maka 2-nya kita lingkari. Nah, sekarang patokannya di 5, 3, dan 15. Nah, perhatikan nak, apakah ada bilangan genap?
Tidak ada ya nak. Karena tidak ada bilangan genap berarti tidak bisa kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya. Ingat ya nak, bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, perhatikan angka di situ nak, bilangan selanjutnya. Ada 5, 3 dan 15. Kira-kira bilangan prima selanjutnya apa yang cocok kita buat di situ? Adalah 3. Nah, 5 apakah bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa ya nak, jadi 5-nya tinggal turun. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Apakah kita lingkari? Jawabannya tidak ya nak. Karena 5 tidak bisa dibagi dengan 3 ya nak, maka tidak kita lingkari. Untuk selanjutnya patokan kita di 5, 1, dan 5. Nah, kira-kira bilangan prima apa yang cocok? Kalau kita buat 3 sudah pasti tidak bisa ya nak, karena di sini tidak ada lagi yang bisa habis dibagi dengan 3. Kita lanjut bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. Nah, di sini 5 bagi 5 hasilnya 1. Nah, 1 yang di sini tinggal turun. Nah, untuk selanjutnya 5 bagi 5 hasilnya adalah 1. Apakah kita lingkari? Juga tidak ya nak, karena di sini 1 sudah tidak bisa dibagi dengan 5 ya nak, berarti tidak kita lingkari. Hasilnya sudah 1, 1 dan 1, maka pengerjaannya selesai sampai di sini. Nah, kita tinggal mencari FPB-nya. Ingat ya nak, yang kita ambil adalah yang dilingkari saja. Lihat yang sebelah kiri. Di situ yang dilingkari hanya 2, maka FPB-nya ya 2. Ya nak, seperti itu. Jadi FPB dari 10, 6, dan 30 adalah 2. Untuk selanjutnya kita tinggal cari KPK-nya. Nah, ingat KPK-nya adalah kita ambil semua pembagi yang ada. Ya nak, yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Nah, 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Ya nak, jadi KPK dari 10, 6, dan 30 adalah 30. Sangat praktis karena sangat simpel dengan satu cara, yaitu menggunakan tabel. Mau 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya, kita dapat menentukan langsung FPB dan KPK-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tugas. Yang menjadi tugas kamu nak, hanya satu soal, yaitu tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 20. Nah, di sini Mem ada bilang gunakan cara. Terserah kamu pilih cara yang mana ya nak. Mau dengan cara faktorisasi prima atau dengan menggunakan tabel, itu terserah kamu. Pilih mana yang paling mudah dan simpel menurut kamu ya nak. Kerjakan dengan baik ya nak. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Salam dari Mem.